Anies Baswedan patut diduga menggunakan uang korupsi Johnny G. Plate. Ya, baca pres untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan patut diduga menggunakan uang korupsi BTS Menkominfo Johnny G. Plate. Hal ini disampaikan Komisaris Pelni Dede Budiarto. Pasalnya ketika menjadi cagup di Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan diketahui berhutang kepada Sandiaga Uno sekitar 50 miliar rupiah. Ya, harus diduga duit korupsi yang merugikan negara 8T ini akan digunakan untuk capres yang suka ngutang ketika nyalon Pilkada DKI. Keri, kata Dede. Dede juga menyertakan foto yang menampilkan Anies tengah berfoto selfie berdua dengan Johnny G. Plate sambil membubuhi sindiran 8T. Ia juga mencolek Andi Sunilingga dan sejumlah pendukung Anies lainnya. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak memungkiri kasus yang menjerat Sekjen Johnny G. Plate ini selaku Menkominfo bisa berdampak terhadap upaya partainya untuk mencalonkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Surya mengatakan langkah partai politik itu dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Oleh karena itulah dia pun mengatakan pemberitaan pun bisa mempengaruhi persepsi publik atas apa yang terjadi itu. Atas dasar itulah pihaknya berharap institusi pers pun juga bisa berintegrasi dalam menyiarkan pemberitaan. Ya, tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan disitulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan, dan saya harapkan pers yang bebas, ujarnya. Sebelumnya pada Rabu siang kemarin, Kejagung telah resmi menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti-Kominfo. Status tersangka itu memang telah ditetapkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai memeriksa Plate. Kasus ini diduga merugikan negara sampai 8 triliun rupiah. Terdiri dari 3 hal, yaitu biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan juga pembayaran BTS yang belum terbangun. Sebelum itu sudah ada kabar kalau Johnny Plate diduga telah menerima setoran 500 juta per bulannya dari proyek BTS ini. Orang-orang yakin kalau dia cepat atau lambat akan goal. Ternyata hari yang ditunggu pun kemarin telah tiba. Ya, jika kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah, maka ini bukan korupsi individu, tapi banyak yang terlibat. Kejagung tidak akan berhenti sampai di Plate, tapi akan terus menelusuri siapa lagi yang terlibat. Angka kerugian 8T ini jauh lebih besar dari proyek Hambalang senilai 2,5 triliun rupiah dan telah merugikan negara sebesar 463 miliar rupiah. Bahkan kerugian ini juga lebih besar dari korupsi EKTP yang telah merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Ya, bisa kalian bandingkan sendiri betapa masifnya korupsi proyek BTS ini. Kalau ini perbuatan individu, rasanya tidak mungkin. Terlalu sakti kalau ini melibatkan hanya 1-2 orang saja. Kalau Hambalang saja bisa melibatkan banyak kader Demokrat, seharusnya kasus korupsi BTS ini jauh lebih ramai berkali lipat. Bahkan katanya akan diselidiki apakah ada aliran dana korupsi ke partai politik. Dan inilah yang bikin ngeri-ngeri sedap. Kalau ternyata nanti ada dana yang mengalir ke partai dan terbukti, maka partai tersebut bisa hancur lebur karena ini sudah dekat dengan Pilpres. Ditahannya Johnny Plate adalah sebuah kebahagiaan bagi mereka yang selama ini memang tidak suka dengan menteri ini. Selama jadi Menkominfo, kerjanya entah apa, banyak kebijakan yang bikin marah rakyat, terutama yang kerjanya berhubungan dengan IT. Ketika ramai PayPal, Dota, Steam, dan yang lainnya diblokir, kemarahan netizen mencapai titik didih paling tinggi. Menkominfo dimaki habis-habisan, banyak yang menyumpahi supaya dia di-reshuffle. Dan sekarang mereka tampaknya tertawa puas hari ini. Bukannya kerja yang benar membenahi kecepatan internet dan infrastruktur teknologi, malah asik memblokir sana-sini. Rakyat sudah pada pinter cari tahu untuk membuka blokir. Tinggal Google atau tanya ChatGPT, solusi langsung terpampang. Dari sini saya bisa menyimpulkan Nasdem kena getah dan Anies bakalan tamat. Anies dan Nasdem ini sama-sama sial. Nasdem salah mengusung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anies salah pilih partai sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat Johnny G. Plate, dan nama Nasdem makin jelek. Anies yang dari dulu sudah dicap buruk malah semakin ambruk. Ya, coba ingat lagi ketika banyak kader Demokrat yang terlibat dalam kasus Hambalang. Demokrat yang dulunya berjaya akhirnya pelan-pelan tumbang dan ditinggalkan oleh rakyat. Apalagi ada iklan dengan slogan fenomenal, katakan tidak pada korupsi. Rakyat pun akhirnya jadi muak dan menganggap Demokrat sangat munafik
akhirnya era keemasan itu pun berakhir. Dan tampaknya Nasdem juga bakal mengalami nasib yang sama, mungkin lebih parah. Nasdem nggak punya kader yang hebat, nggak punya pemimpin yang berwibawa. Ada kasus korupsi besar yang menimpa kadernya. Partai ini tinggal tunggu waktu menjadi partai gagal. Mungkin ada yang mulai bergerak dengan narasi Nasdem sedang diincar karena mengusung Anies Baswedan. Sudah ada kok tokoh yang bikin narasi sampah ini. Ada yang mau lempar isu kalau penangkapan terhadap Johnny Plate ini adalah bermuatan politis. Ya memang, kalau mau dicocok-lokin, semua terhubung dan Nasdem mengusung Anies, melenceng dari gerbong pemerintah, Jokowi menjauh, Nasdem melorot, banyak survei dan sekjen partai ditahan Kejaksaan Agung. Bisa saja, memang bikin narasi Nasdem jadi target sasaran kan telah mengusung Anies Baswedan. Saya yakin kelompok sebelah pasti sudah siapkan amunisi ini. Tapi ya biarlah, terserah mereka mau pakai narasi apa. Toh penahanan Plate tidak mungkin sembarangan kalau tak ada bukti. Jadi situ mau teriak itu fitnah atau kriminalisasi. Emang siapa yang peduli? Kalau terbukti salah, ya harus ditindak. Yang jelas Anies semakin terjepit, daya tawar politik dari Nasdem juga semakin lemah. Tinggal kita lihat bagaimana hasil survei selanjutnya setelah ini. Kalau Nasdem makin jeblok ya habis sudah. Mungkin parpol lain malas berkoalisi. Anies pun gagal nyapres karena banyak masalah yang terpecah sana sini. Setelah Johnny Plate ditahan, ada sebagian orang yang penasaran apakah Anies juga akan kena di kasus Formula E. Ya kita tunggu saja dan gak perlu ambil pusing. Nikmati saja apa yang terjadi sambil makan cemilan. Ya, Johnny Plate sedang menjadi cerita sekaligus contoh bagaimana seorang pejabat negara juga petugas partai dengan jabatan sekjen gagal menjaga amanah negara untuk menjaga profesionalisme sekaligus menjaga diri dan menjauhkan diri dari godaan korupsi yang selama beberapa waktu sudah menjerat cukup banyak politisi, termasuk yang menjabat sebagai menteri. Tertangkapnya Johnny Plate yang merugikan negara senilai 8 triliun rupiah ini juga mengingatkan kita akan peristiwa serupa pada 2015 silam yang juga melibatkan sekjen Partai Nasdem, partai politik yang dipimpin sekaligus didirikan oleh Surya Paloh. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan. Itu kata Surya Paloh usai membuka acara pembekalan caleg Partai Nasdem pada 3 Juni 2015 silam. Pernyataan itu keluar seiring janji Paloh bahwa dirinya akan membubarkan Nasdem jika ada kadernya yang korupsi. Apesnya, tak lama setelah berjanji, sekjen Nasdem yang bernama Patrice Rio Capella justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Capella jadi tersangka untuk perkara pengamanan kasus bansos dengan menerima suap 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Tapi pihak publik se-Indonesia tahu bahwa janji Surya Paloh hanya omong kosong karena sampai kasus Johnny Plate terjadi, Partai Nasdem masih belum ada tanda-tanda dibubarkan, bahkan kini masih ada di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sejak 2019 silam. Padahal kalau dipikir angka korupsi yang melibatkan Johnny Plate diperkirakan merugikan negara sampai 8 triliun loh. Bahkan uang kecil itu juga mustahil rasanya kalau korupsinya dilakukan demi kepentingan pribadi.